Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi adik-adikku yang ku cintai dan ku sayangi di mana saja berada ya. Jangan lupa protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan ya. Kalau bepergian adik-adik ya, itu harus ditaatin. Ya, saya juga ada pakai maskernya nih, karena di sini sendiri, alone, nah pakai masker ya. Oke. Kemudian kalau pulang dari bepergian itu jangan lupa adik-adikku sekalian, langsung buka baju kotornya, mandi bersih-bersih, baru pakai baju yang bersih ya. Jadikan area rumah Anda area yang steril bagi diri Anda, teman-teman Anda, keluarga Anda, dan tetangga-tetangga Anda gitu. Jadi kalau kita semua melakukan hal yang sama seperti itu, menjaga kesehatan, insya Allah mudah-mudahan kita tetap sehat walaupun ada COVID-19 ini. Oke adik-adik ya, begitu saja ya untuk adik-adikku. Kita cerita masalah kesehatan. Ini kita akan berbicara masalah bakat ya, bakat adik-adik ya. Dimana sih bakat kita itu gitu. Jadi adik-adik ya, ini bagi-bagi yang mungkin salah jurusan, ya cepat disadari nih, udah semester kedua kan. Di tahun depan kalau bisa cepat pindah gitu, jangan stay di jurusan yang salah gitu ya. Apakah salah memilihnya atau karena adik-adik kemauan orang tua ya gitu. Ini harus dibicarakan lah dengan orang tuanya gitu, agar supaya kedepannya nggak salah. Nanti kalau salah adik-adik kedepannya salah, wah ini adik-adik nggak tumbuh bakatnya gitu ya, nggak maksimal bakatnya. Karena sebenarnya adik-adik hobinya, bakatnya itu nggak di situ gitu ya. Karena ada beberapa yang pindah ini teman-teman adik-adik gitu ya. Ini ada cerita juga saya sampaikan dari keluarga saya nih gitu. Keluarga jauh lah dari abang ipar saya, kan saya punya abang ipar, kakak saya yang keempat itu ya. Kawin dengan abang saya. Dari abang saya inilah ada keluarga, saya nggak sebut namanya lah, dia udah meninggal sekarang. Dia dulu orang tuanya kaya di kampung, punya toko emas gitu ya, sehingga orang tuanya mau dia sebagai anak tertua di kedokteran kuliahnya. Padahal dia nggak punya minat dan bakat, ya nggak punya minat lah, nggak punya bakat untuk jadi dokter ya. Dia kepengennya di teknik itu, jadi dipaksa orang tuanya dia kuliah, dia ikutin kuliah. Semester pertama kalau nggak salah, semester kedua itu dia gagal dia ya, gagal dan karena ada gangguan, jadi ada gangguan pemikiran lah. Hobinya bongkar-bongkar. Kalau dulu kan adik-adik ada masa dia lah, masa saya itu kan udah di abang-abang saya, hitungannya kalau bapak itu udah abang-abang saya lah gitu ya. Jadi di masa itu dulu tahun 60-an lah itu mungkin ya, saya pun enggak hitung kali tuh. Ini kejadian cerita kakak saya nih gitu. Jadi bapak itu karena salah jurusan, dia stres mungkin, akibatnya ada sedikit gangguan pemikirannya gitu. Jadi nggak normal lah gitu. Ini akhirnya berhenti kuliahnya gitu. Nah ini adiknya menyusul, memang mungkin punya bakat dan apa ya, mungkin
apa yang kedua adiknya berhasil ya dokter, itu pun nggak sampai dokter spesialis, hanya umum gitu. Kita nggak tahu lah, yang penting dia berhasil gitu ya, berarti ada bakat lah kita katakan gitu. Iya, si abang ini yang memang hobinya memang betul-betulkan radio dulu gitu. Kalau dulu radio zaman dulu kan, dulu radio dia bisa gitu, lampu-lampu, pasang lampu bisa dia. Setelah dia terganggu jiwanya pun dia masih bisa membetul-betulkan, memperbaiki lampu gitu ya. Radio yang anu lah, kalau sampai apa mungkin dia nggak bisa lah kan gitu. Bisa. Ngomongnya udah ngomong panjang tinggal lantur itu gitu. Nah, saya ketemu berapa kali di tempat abang ipar saya itu. Saya bertamu, pas dia juga bertamu gitu ya. Sampai akhirnya sampai dia meninggal, dia nggak berumah tangga, itu kan kasihan gitu ya. Akhirnya dia nggak berumah tangga, meninggal kalau nggak salah umur 60-an, 60 atau 62 gitu. Itu adik-adik. Jadi jangan sampai adik-adik itu salah jurusan gitu. Kalaupun memang tidak sedang di situ, jangan sampai terjadi stres dan ada gangguan kejiwaan nanti. Coba dibicarakan sama kedua orang tuanya, ayah bundanya, papa mamanya ya. Gitu ya. Juga untuk ayahanda dan bunda ini ya. Janganlah kita paksa anak kita itu ayah bunda ya di jurusan yang dia tidak minat gitu. Jadi setiap anak itu, ayah bunda ya, adik-adik juga punya bakat yang unik sebenarnya. Semua orang punya bakat lah ya. Nggak ada yang nggak punya bakat. Walau dia mungkin di bawah normal ya, tapi tidak gila gitu ya. Di bawah rata-rata, dia juga punya bakat gitu ya. Jadi setiap anak itu unik, punya potensi lah gitu. Jadi nggak usah khawatir ayahanda, ibunda, juga adik-adik. Maksimalkan aja potensi diri yang memang ada sama kita itu gitu. Kan nampak nanti apa kegiatan-kegiatan dia, apakah di sekolah nampak itu. Mungkin matematikanya lebih unggul nampak gitu ya. Dari SD, SMP, SMA gitu. Setiap semester tuh dia unggul di matematika misalnya gitu ya, coba contoh gitu ya. Ya mungkin dia bakatnya di situ, dia mungkin matematika ya. Mungkin dia jadi guru matematika, jadi dosen matematika gitu ya. Jadi sebelum salah, ayah dan bunda sebelum salah terus nanti dan efeknya ada bagi si anak. Pertama efeknya ya si anak nggak berkembang kalau memang dia fisik dan mentalnya mampu, tidak terganggu. Tapi potensinya nggak berkembang, mandek dia di situ. Yang kedua, takutnya ada gangguan pada pemikirannya, seperti family saya tadi. Nah ini ya. Jadi itu perlulah, jangan jangan memaksakan jangan memaksakan kehendak kita sama anak-anak kita gitu ya. Yang penting dia masih di jalan yang benar, tidak melanggar undang-undang ya. Hobinya memang bisa berkembang, ini punya bakatnya misalnya musik misalnya gitu ya. Apa kan nggak ada salahnya dia di musik kan gitu misalnya. Dan dia punya potensi nampak, ya udah nggak apa-apa dia kuliahnya, sekolahnya di sekolah musik gitu ya. Anda ya, karena memang karakter anak kan beda-beda, nggak sama. Saya aja pernah, saya dua itu, yang satu hobinya kuliahnya di tafsir ya kan, ilmu tafsir dia itu, tafsir Al-Quran. Yang ini kelas 3 ini katanya ini mungkin mau ngambil matematika mungkin. Nggak ada yang seperti saya kan, saya sarjana hukum gitu ya, di bidang hukum. Jadi ayah bunda ya, memang sih keinginan kita itu maunya dia
jadi ekonom gitu, mau jadi dokter gitu ya. Karena kan kita lihat mungkin salary-nya besar di situ ya kan gitu ya. Tapi kan nggak bisa kita generalisasi semua anak itu harus jadi dokter atau jadi ekonom kan gitu. Kan semua tiap anak kan beda-beda, saya bilang tadi. Unik dia kan, ada bakat-bakatnya sendiri gitu. Iya. Yang tumbuh dan berkembang dari dalam dirinya itu, potensi dirinya itu. Yang penting maksimalkan potensi dirinya itu gitu. Kalau ibu bunda sama ayahnya mungkin punya dana, bisa sharing lah ke psikiater atau ke dimana yang bisa membantu minat dan bakat ini gitu ya. Kalau saya perhatikan dari nilai-nilainya saja, nilai-nilainya kemudian dari nilai-nilainya di SMA tuh saya cross lagi. Memang dia misalnya matematikanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 meningkat. Kemudian saya lihat lagi apakah nilai matematikanya itu, misalnya anak saya yang si Doan lah ya kan, ada yang kecil kan, katanya dia mau ke ngambil jurusan matematika. Saya lihat nilai matematikanya memang oke ya, orang dia memang di IPA kan gitu. Kemudian selain nilainya juga meningkat, kita lihat juga dia apakah dia kalau mengerjakan matematika itu misalnya enjoy ya nggak mengerjakan matematika dibanding misalnya pelajar sejarah. Kasih PR matematika 5 soal atau 10 soal, gimana dia mengerjakan, enjoy nggak dia, kan bisa kita nanti lihat dan kita tanya anak kita itu, kita wawancarai, kita tanya gimana, apakah Doan kerjakan matematika enjoy atau tidak gitu ya kan. Nah, nanti kan dia ada jawabannya gitu. Atau kita tambah soalnya misalnya, dia tetap enjoy nggak gitu. Kalau enjoy dia tetap, berarti memang bakatnya di matematika. Begitu ayahanda ya. Jadi ini sebelum adik kita ini, anak-anak kita ini salah jurusan berlanjut nanti, yang ada efeknya, nggak apalah dievaluasi kembali. Memang udah berjalan setahun ya, lagi waktu udah terbuang, uang juga sudah terbuang. Nah, tapi untuk memperbaiki itu kan ada baiknya sekarang setahun ini daripada terlambat nanti, dan efeknya yang kita takut, efek yang ekstrim tadi itu, terganggu jiwanya. Adalah anak kawan saya malah tuh, satu lagi, dia di negeri juga tuh kuliahnya, itu anak paling besar juga, itu perempuan. Nah itu sampai sekarang udah memang betul-betul ya terganggu betul lah jiwanya gitu. Nggak kuliah lagi, udah nggak kuliah lagi apa ya, dia apalah, kadang nanti kumat ngamuk-ngamuk gitu ya. Ini dia dulu kuliahnya di negeri lah, di Medan ini gitu. Saya nggak sebutkan di mana gitu ya. Nah ini teman saya itu, teman saya ngajar ya. Jadi maksud saya supaya jangan salah gitu ya, karena kalau udah salah jurusan potensinya nggak berkembang gitu bunda ya anda. Potensi adik-adik kita itu nggak berkembang ya, mandek, nanti stagnan di situ. Kemudian yang kedua, yang lebih ekstrim lagi, perkembangannya bisa terganggu jiwanya gitu. Ini kan apa yang nggak kita harapkan gitu ya, karena dia dipaksa untuk memahami sesuatu yang nggak dia senangi gitu. Nampak kok itu bakatnya itu di mana. Kalau memang dia punya bakat, dia biasanya anak-anak kita itu mengerjakan apa yang diberikan itu dia enjoy, nggak merasa terpaksa dia gitu, santai dia ngerjakannya, senang. Ditambah pun soalnya dia senang gitu ya, karena dia senang dengan jurusan itu gitu
Ya, kalaupun nggak apa nanti kan bisa konsultasi dengan BP ya di sekolah ya. Saya juga konsultasi sama anak saya itu sama BP-nya. Ya, di matematika dia bisa, fisika katanya, kimia gitu. Oke, kita minum dulu lah ya. Sambil ngopi nih ya. White kopi colok. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah saya rasa penting sekali ya, sempat salah jurusan. Mudah-mudahan tidak terjadi side effect yang saya sebutkan tadi sampai terganggu jiwanya gitu. Ada yang dia kuat mentalnya, mudah-mudahan nggak terganggu kan gitu. Ada itu kan, di kampus saya pun ada itu dah. Dia di akademi perawat kalau nggak salah, tapi ngambil hukum dah. Lagi semester 1. Ya udah tamat juga sekarang. Ya kamu udah akademi perawat kenapa ngambil? Ditanya itu. Kan seharusnya diteruskan jadi S1-nya, saya bilang. Saya nggak situ Pak, minat saya. Loh kenapa masuk sini? Orang tua saya katanya. Tapi dijalaninya. Nah, karena orang tuanya katanya udah meninggal. Dia ngambil hukum sekarang. Udah selesai itu. Kan dia hobinya dihukum rupanya. Nah, ini kan apa ya, ironi kan gitu. Tapi untung dia mentalnya kuat, dijalaninya. Nah ini setelah orang tuanya meninggal, orang tua laki-laki aja mungkin enggak ingat udah. Yang meninggal dia ambil jurusan hukum sekarang. Udah selesai pun hukum. Ya, dari beberapa tahun yang lalu itu. Itu. Maksud saya berbagi pengalaman gini Bunda, Ayahanda ya, dan adik-adik sekalian, agar supaya adik-adik kita, anak-anak kita Bunda nggak salah jurusan gitu. Jadi sayang sekali gitu, potensinya nggak berkembang, itu sangat disayangkan gitu. Jadi bukan nggak, kenapa anak kita nih kok gagal, kita anggap gagal. Padahal sebenarnya dia tidak gagal, dia tidak berkembang sesuai dengan bakatnya gitu. Setiap anak punya bakat, jangan khawatir Bunda, ada bakatnya. Cuman kita harus jeli aja melihatnya. Ya kalau bisa sama pakar kita konsultasi gitu, supaya dapat mana bakat yang sebenarnya gitu. Ya, hingga dia nanti potensinya maksimal gitu. Orang memang dibakat dari situ. Potensinya maksimal. Ya dia bisa berkembang kan di pakarnya. Mungkin dia di musik kan, ahli di bidang musik gitu. Berkembang di musik itu dia. Kan? Nah ini maksud saya cerita begini, ini cerita santai lagi sambil ngopi-ngopi ya. Mudah-mudahan anak kita semua, adik-adik kita, adik-adik saya semuanya yang kuliahnya dari mahasiswa ya, tidak salah lah jurusannya gitu. Ini. Kalau ada yang salah, cepat-cepat pindah konsultasi sama ayah dan bundanya. Kalau ayah dan bundanya belum juga bisa terima atau apa, cobalah putarkan video saya ini sama ayah dan bunda adik-adik. Moga-moga bisa dipahami gitu ya. Karena apa, kalau sempat adik-adik, anak-anak kita itu bunda juga, adik-adik saya dan anak-anak saya itu, dan anak kita lah semua nggak berkembang sesuai dengan jurusannya, kemampuan bakat dan minatnya, potensinya nggak berkembang, nggak maksimal, ya dia kan nggak menjadi dirinya sendiri gitu ya. Yang penting kan dia masih di jalur yang benar ya. Saya norma agama tidak dilanggar, norma adat tidak dilanggar, undang-undang juga tidak dilanggar, bakatnya oke gitu ya. Harus legowo, kita harus nerimalah keinginan anak itu gitu. Ya saya lah kan, saya maunya ada yang dihukum kan gitu kan. Tapi kan saya nggak paksakan itu, saya pun harus fair gitu ya. Anak kita punya potensinya nggak di situ. Alhamdulillah, mudah-mudahan mau selesai anak saya yang nyusun skripsi dia. Ya, proposal udah seminar kalau nggak salah. Alhamdulillah gitu.
Karena dia sesuai dengan bakatnya, nggak belajar nggak saya suruh-suruh itu. Gitu ya. Adiknya udah ikuti jejaknya lah nih, pelan-pelan. Memang laki-laki dan perempuan ada beda gitu Bunda Ayahanda ya. Perkembangan pemikirannya ya. Agak lambat kalau laki-laki dari wanita. Kalau wanita cepat haid gitu kan. Lama dia dewasanya gitu. Saya kan merasakan itu juga gitu. Ya, apakah faktor saya paling kecil juga nggak tahu, tapi saya rasakan gitu, belum agak lambat lah kedewasaan itu tumbuh dibanding kakak-kakak saya gitu. Ya Bunda ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Suruhlah ayah dan bundanya nonton video ini adik-adik ya, agar supaya kita bisa diskusi gitu ya. Ya kalau perlu sekali memang diskusi dengan saya pun bisa, nggak apa-apa, kita bisa diskusi di 0813 9741 9455 ya. Bisa. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Like, subscribe dan share ya adik-adik ya. Biar kita semangat ini buat konten-kontennya. Kita kembali kepada topik kita tadi, kita simpulkan lah itu tadi ya, cepatlah kalau memang adik-adik salah jurusan cepat pindah, bicarakan dengan bunda, ayah dan bundanya, bahwasanya adik-adik sebenarnya udah salah jurusan misalnya. Seharusnya saya ke jurusan ekonomi nih, kok dihukum saya misalnya. Ceritakan gitu ya. Kalau memang dari cerita itu kurang komunikasinya, kurang seret, coba putarkan video saya dengan mereka gitu. Mudah-mudahan bisa membantu, atau telepon saya 0813 9741 9455. Kita sharing lah gitu. Bukan saya lebih pintar atau apa, bukan menggurui gitu. Ini kan kita sharing lah, berbagi pengetahuan yang ada sama saya bagi kepada adik-adik dan kepada adik-adik dan ayah serta bunda sekalian. Sebaliknya mana-mana saya nggak tahu, saya mendapatkan ilmu dari adik-adik dan mendapatkan ilmu juga dari ayah dan bunda gitu ya. Enggak semua saya tahu gitu ya. Banyak juga yang saya tidak tahu gitu. Bahkan saya juga belajar sama anak saya gitu, membuat video ini, buat konten ini, menguploadnya, mengeditnya. Ini baru ini saya bisa edit. Dulu nggak pandai saya mengeditnya gitu. Ya sungguh gitu. Saya belajar sama anak saya Doan yang nomor 2. Nah, dia berikan cara mengeditnya gini, buat like and share-nya. Dulu nggak pandai sama sekali gitu. Iya bener gitu. Jadi kan nggak usah malu kita belajar sama yang lebih muda. Sama anak saya belajar. Sama hewan pun kita akan belajar gitu. Kucing makan rumput apa gitu kan, perlu kita lihat, oh ini kok dia sakit makan ini kok baik gitu. Jadi nggak perlu malu kita belajar sama yang lebih muda, sama hewan sekalipun kita belajar gitu. Kalau itu bermanfaat ya. Begitu. Prinsipnya harus seperti itu gitu ya. Oke lah ya, adik-adik dan ayah dan bunda sekalian, saya mohon maaf mungkin ada kata-kata saya yang salah ya, atau saya nampaknya seperti menggurui, saya nampaknya lebih tahu, lebih pintar, enggak ya. Bukan maksud saya menggurui ya adik-adik dan ayah serta bunda ya. Ini kita sharing lah gitu. Mana yang bagus diambil, mana yang enggak bagus enggak usah dipakai gitu ya. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi.